Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ayu Sore. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda Jakarta, seperti beberapa hari lalu. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda. Hal itu disampaikan Pramono Anung di sela-sela peluncuran bus sekolah ramah disabilitas di Balai Kota Jakarta pada Rabu siang. Menurut Pramono, curah hujan tinggi yang terjadi pada akhir pekan lalu belum diperlukan kebijakan work from home lantaran jatuh di hari libur panjang. Namun, jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI tidak akan ragu memberlakukan WFH. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang, sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home, terutama untuk anak-anak didik kita. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya mengantisipasi banjir, seperti melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan di Jakarta dapat cepat surut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemerintah optimistis pelemahan nilai tukar rupiah hanya sesaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar sangat ditentukan fundamental ekonomi nasional yang kuat. Pemerintah optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali membaik. Hal itu diungkap oleh keyakinan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan fundamental ekonomi nasional sangat kuat. Ketahanan itu tercermin dari pasar keuangan domestik yang menunjukkan tren positif. Ia juga yakin rupiah akan kembali menguat dalam beberapa hari ke depan. 91 333. Tapi rupiahnya Pak. Gini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing itu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena suplai dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika tambah akan sana, orang spekulasi dia akan apa, independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Pemirsa, Indonesia-Inggris mempererat hubungan bilateral melalui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan keduanya ini membahas sejumlah kerjasama strategis, diantaranya pada bidang maritim. Presiden Prabowo Subianto disambut Perdana Menteri Keir Starmer di kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street, London, Inggris pada Selasa 21 Januari 2026. Dalam pertemuan, kedua kepala pemerintahan menandatangani MOU mengenai pembangunan kapal-kapal penangkap ikan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan Inggris melalui kemitraan untuk memperluas kolaborasi akademik serta akses ke pendidikan tinggi kelas dunia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pada kunjungan kerjanya kali ini. Let me begin by welcoming you back to Downing Street. It's a real pleasure to have you back for your second visit. Thank you. And when you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that was a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is.
thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. And again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. Again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Thank you, Prime Minister. Thank you for receiving me today. I had already very productive meetings yesterday and today. I met the Babcock Yes. CEO. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. And I'm very pleased with my discussions with your people, and with today I will have another discussion with business leaders from the UK, also with leaders from the Russell Group. Yes, you have lunch, I think. Of universities, yes. So, yes, I think it's been very productive, and I value very much our relationship, Prime Minister. Pertemuan ini pun menegaskan komitmen antara Indonesia dan Inggris untuk menjadikan kemitraan strategis pada fondasi kerjasama jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen unik dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kantor Perdana Menteri Inggris Downing Street, London. Ketika Presiden Prabowo sedang disambut oleh PM Inggris Keir Starmer, ini tiba-tiba Larry the Cat ikut terlihat di depan pintu. Larry the Cat, Chief Moser to the Cabinet Office sejak 2011 ini seakan turut menyambut kehadiran Prabowo di depan pintu 10 Downing Street. Presiden Prabowo dan PM Starmer pun saling melempar senyum ketika melihat Larry the Cat yang melintas depan mereka. Kehadiran Larry dinilai memberikan warna tersendiri dalam kunjungan Presiden Prabowo di Downing Street. Kehadiran Larry tak hanya menghadirkan suasana hangat dan bersahabat, tetapi juga sentuhan ringan yang mencerminkan semangat persahabatan antara Indonesia dan Inggris. Anda masih di iNews Sore pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mensrea. Saat ini polisi telah periksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang publish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat
3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tim kuasa hukum Merah Putih Suhadi dan politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Pak. Sore ya. Baik, buntut dari Mensrea, Panji Pragiwaksono ini akhirnya dijadwalkan begitu ya, diperiksa oleh polisi Polda Metro Jaya terkait dengan atas dugaan penistaan agama. Nah, saya akan terlebih dahulu ke Bapak Guntur Romli. Bagaimana Pak tanggapan Anda terkait rencana polisi untuk menyelidiki dan juga memanggil Panji ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kasus ini kan tidak harusnya masuk ke dalam ranah hukum, karena bagi kami ini kan semakin membuat buruk citra pemerintah saat ini ketika suara-suara kritis itu seperti dipolisikan, kemudian seperti diproses hukum, kemudian diancam dengan pidana-pidana yang sebenarnya hal ini juga bisa respon masyarakat juga akan beragam. Disebut dengan kegaduhan, kami juga mempertanyakan di mana letak kegaduhan itu. Kemudian juga beberapa konten kreator, influencer yang sebelum ini diteror, kemudian juga sampai dilempar bom molotov, ya sampai sekarang juga tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi ternyata untuk kasus Panji yang juga isi materinya lebih banyak kritik, ya kritik kepada siapapun, kemudian diproses hukumnya, kemudian akan dipidanakan. Ini akan semakin memperburuk citra pemerintah dan juga soal kebebasan bersuara. Kalau itu pun komika, mestinya juga dibalas dengan komika yang lain. Kritik dibalas dengan kritik, bukan dengan ancaman, bukan dengan pelaporan kepada polisi. Dan bagi kami ujung-ujungnya pasti pemerintah yang citranya yang akan buruk gitu. Gitu sih, Mbak. Baik, lalu selanjutnya Pak Suhandi, bagaimana Anda menanggapi pendapat dari Pak Guntur Romli? Kalau saya melihatnya begini, kita harus memisahkan kepada kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Karena kan saya lihat di dalam persoalan ini bahwa ada unsur-unsur yang memang dikatakan itu sebagai penistaan. Kalau berkaitan kita larikan kepada penistaan. Nah terus kemudian, apakah bentuk-bentuk seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk komedian atau katakanlah parodi? Kalau saya melihatnya tidak. Karena kenapa? Ini kan aspeknya, ini udah masuk kepada ranah aspek hukum. Harusnya kalau memang betul-betul melakukan hal-hal yang bersifat komedian, itu kan tentunya tidak menyerang, tidak juga membuat suatu keonaran dalam kaitan ini. Karena kenapa saya katakan keonaran? Kalau dikatakan tadi tidak ada keonaran, saya melihat cukup ramai loh tanggapan-tanggapan berkaitan dengan masalah Mensrea ini. Sebetulnya bukan kasus berkaitan dengan pasal 300 dan 301, tapi juga pasal-pasal yang lain sebetulnya juga kan ada itu, ya, berkaitan dengan masalah penghinaan barangkali kepada negara dan lain sebagainya. Itu kan harusnya itu menjadi cerminan bahwa hal-hal yang harusnya dihormati atau katakanlah dihargai dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, itu kan harusnya dijunjung tinggi, bukan kemudian dibuat badut-badut seperti itu gitu. Baik Pak Sandi, lalu kalimat yang mana yang Anda nilai sebagai kalimat penistaan agama, Pak? Ya berkaitan dengan laporan yang dilakukan atau katakanlah yang dilaporkan dari kelompok NU, ya. Saya nggak mengatakan kelompok NU. Itu mungkin di sini personal ya sifatnya ya. Terus juga dari Muhammadiyah yang mengatakan bahwa ada bargaining politik sehingga mendapat tambang dan lain sebagainya. Dan harusnya itu kan nggak dibungkus dalam bentuk-bentuk seperti itu gitu. Itu yang saya lihat. Baik, Pak. Dan saya lihat juga
kalau dilihat dari pasal-pasal yang diterapkan itu kan memang sudah mendekati masuk unsur daripada persoalan itu gitu. Baik, Pak Guntur, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan jawaban atau pendapat dari Pak Suhadi? Kalau saya sendiri malah mempertanyakan ya, tadi kan yang disebut dengan kegaduhannya itu gimana, kemudian disebut dengan penistaannya itu juga gimana. Kalau dikaitkan dengan NU dan Muhammadiyah kan sudah ada pernyataan resmi dari PBNU dan juga dari PP Muhammadiyah bahwa yang melaporkan itu tidak terkait dengan organisasinya. Kemudian juga penindakan atau proses hukum ya terkait kasus ini kan kayak mengada-ngada, kayak nggak ada kerjaan. Masyarakat itu sekarang sebenarnya menunggu siapa sih yang bertanggung jawab yang menyebabkan banjir, bencana ekologis yang ada di Sumbar, di Sumut, kemudian di Aceh, tindakan-tindakan kriminal yang benar-benar membuat banyak korban. Yang korbannya itu kita lihat dampaknya luar biasa, itu yang seharusnya kalau mau dicari siapa pelaku pidananya itu yang mana gitu kan. Tapi kan kasus komika seperti ini yang kalau bicara yang tersinggung siapa? Katanya Wapresnya bilang nggak usah pakai lapor-laporan. Bahkan beliau juga udah bikin reaksi dengan cara komedi mengundang seperti Tretan Muslim ya. Kalau kita membaca, melihat yang ada di media sosial. Makanya kita juga heran ya, NU dan Muhammadiyah pun juga membantah bahwa pelapornya itu terkait dengan organisasinya. Pertanyaannya, siapa yang punya kepentingan dari pelaporan ini, gitu kan? Makanya disebut dengan kegaduhan, keonaran itu letaknya di mana? Kemudian peristaannya itu di mana? Terus siapa yang tersinggung? Nah, ini yang juga perlu diperjelas. Makanya saya tanyakan ini jangan-jangan ini kasus yang lebih banyak mengada-ngada, ya kan? Kita nggak tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk publik, publik malah ingin tahu, ingin melihat siapa yang bertanggung jawab tindakan kriminal yang menyebabkan bencana-bencana yang sekarang dirasakan oleh warga yang ada di sana gitu loh. Jadi kalau ini dilanjutkan ya kita hanya memberikan semacam peringatan atau semacam juga boleh masukan. Pak Guntur, berarti menurut Anda ini terkait dengan mekanisme gitu ya, kalau jika ada yang pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung, mekanisme untuk penindakan kasusnya ini seperti apa Pak? Idealnya. Jadi gini, saya tanggapi dulu ya. Saya tanya Pak Pak Suhadi. Tadi dibilang katanya NU-nya tidak tersinggung, terus Muhammadiyahnya juga tidak bersentuhan langsung dengan laporan tersebut. Ya. Ingat, perkara ini kan deliknya bukan delik aduan. Jadi kalau seandainya bukan delik aduan, kan siapa aja bisa melaporkan sebetulnya. Tapi dalam konteks yang membuat laporan ini adalah unsur daripada NU, kan bebas-bebas saja. Anggotanya bisa, ya. Kalau memang organisasi tidak melaporkan karena ini bukan delik aduan, kan nggak ada masalah juga gitu. Kita harus melihatnya pada parameter ke sana. Nah, berkaitan dengan masalah banjir dan lain sebagainya, jujur ya, kita kan sekarang lagi membahas berkaitan dengan masalah komika. Berkaitan dengan banjir, itu kan pemerintah sudah menanggapinya dengan baik, menjalankannya dan mengatasinya itu dengan baik. Jadi menurut saya dalam kaitan ini ya, kita harus membedakan satu dengan yang lain. Jadi kalau seandainya semua persoalan terus kemudian dikatakan bahwa itu tidak terkena kepada masalah-masalah substansi hukum, itu juga kan tentunya juga nggak baik. Ini negara hukum loh. Baik, jadi kalau seandainya ada pelanggaran hukum, ya harusnya sebagai negara hukum harus diproses dong. Baik, Bapak. Kalau saya melihatnya ke sana gitu. Cuma barangkali ini yang perlu kita juga tanggapi berkaitan dengan masalah pasal yang digunakan ini, pasal 300 dan 301. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi atas waktu Anda. Mungkin kita akan bahas kembali di lain waktu. Kita harapkan bersama-sama semoga kasus ini tidak berlarut-larut dan bisa segera ada titik terang begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam sehat selalu untuk Anda semua.